Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Goa Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purbakawasa, Eyang Purbaasih, Eyang Purbawisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Goa Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3,20 meter. Kang Lufika sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Goa Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Goa Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Goa Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Goa Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Goa Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Goa Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu,
satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, dia nggak selalu disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska, itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihatnya ada sosok apa? Ya, itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini. Ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ aku ngelihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya semana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu. Rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan. Salaman aja ya. Kenalin teman. Iya agak. Ya, panas sih, iya. Mainnya makin apa? Pegal banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan berlawanan energi sama kita.
dianya nggak kuat gitu. Iya. Baik Sofi, terima kasih atas penjelasannya ya Sofi. Kita mencoba. Mudah-mudahan. Saatnya bersama Kang Ridwan, saya membuktikan sendiri adanya penampakan makhluk gaib di tempat ini. Itu insya Allah akan terlihat dan sangat terlihat pergerakan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa tertangkap dengan lebih baik dan lebih jelas. Ya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku keringat dingin. Kalau nggak tahan mau terlihat apa? Jangan lari. Mama makin panas. Mampukah saya menahan kuatnya energi yang coba mendekat? Tetap di Dua Dunia. Besar, terus kayak sosok. Setelah beberapa saat menenangkan diri untuk berkonsentrasi, bermacam penampakan mulai terlihat secara kasat mata. Kang, dia kayak sosok manusia ya Kang? Sosok manusia, terus Kang makin gede. Kayak ada ular gede. Kayak ada ular gede, terus ada pergerakan di atas. Kan makin panas sih. Bertahan, terus bertahan. Kayak ada ini di sebelah kanan ya? Ya, jangan boleh. Kang, gak kuat ah. Bertahan, jangan bergerak. Aku keringat dingin. Jangan bergerak, sebelah kanan, jangan bergerak. Aku keringat dingin. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahan mau terlihat apa? Jangan lari. Kamu makin panas. Panas banget. Namun, karena besarnya energi gaib di tempat ini, saya putuskan harus menyerah dan berhenti di tengah jalan. Lihat itu. Kanan, lihat. Udah, nggak mau. Nggak mau, udah. Nggak mau. Panas. Adanya informasi mengenai keberadaan benda gaib yang tertimbun tanah membuat Kang Ridwan mengajak saya untuk mewujudkan secara nyata. Sebentar lagi Nasya ya. Sebentar lagi. Itu semakin Nasya lihat. Wujud sampai kita ya. Sudah. Setelah melalui proses yang cukup menegangkan, terlihat sebuah benda tergeletak di depan kami dan sekilas mirip seperti keris. Benda apakah itu? Ya, diambil aja di kubang, saya temuin. Gimana? Diambil aja. Itu? Ya. Oh itu? Iya. Ya aku nggak pernah ngambil. Nggak apa-apa. Di kepala begini. Di dua-duanya? Iya. Ya Kang Ridwan, alhamdulillah ya tadi setelah melakukan proses penarikan benda pusaka akhirnya kita berhasil menarik benda ini. Nah ini sebenarnya benda apa ini Kang? Jadi sebetulnya bukan senjata ya. Jadi sebetulnya bukan senjata. Mungkin pada saat itu ini dibuat hanya sebagai salah satu cenderamata sebetulnya. Cenderamata. Tapi seperti senjata dan tidak menutup kemungkinan ini bisa dijadikan senjata, Mbak ya. Mungkin kalau kita lihat lebih dalam kembali itu dari bahan-bahannya ini mungkin zaman sekarang tidak akan ada ya bahan-bahan seperti begini gitu. Untuk menambah informasi yang saya dapatkan, saatnya mediumisasi kami lakukan. Satu mediator sudah bersiap diri. Assalamualaikum. Tak perlu waktu lama, mediator pun langsung hilang kesadaran. Dia mengaku sebagai siluman.
Siluman. Siluman apa? Sosok Anda ini apa? Siluman apa Anda? Dengan sigap, Kang Rahmat mulai menggambarkan sesosok makhluk gaib di atas kanvas. Ini Anda penunggu dari mana? Di dalam gua? Yang Anda lakukan di dalam gua itu apa? Iya. Tempat manusia nanti sewa di lupa manusia Yuna. Nanti disebut manusia purba. Nah itu yang Anda katakan sebagai manusia purba itu, mereka wujudnya dan mengenakan atributnya seperti bagaimana? Ya, zaman baheula can siga ayeuna aya baju, aya celana. Banyak yang tinggal di situ. Tina kulit kai baheula. Terus naon deui nu anjeun terang di daerah dieu di zaman baheula dugi ka belah dieuna-keun. Para karuhun marane kene. Eta nu disebut datar Sunda. Kami HP lama. Ieu tempat kudu dilindungi, kudu dijaga. Sabab ieu tempatna bangsa-bangsa kami, nyaeta bangsa gaib teh. Terus deui saatosna berjalanna waktu kamarana eta teh manusia purba teh cingan. Aya nu marawat di dieu loba oge anu ngalalencar ti dieu. Nah kalau penamaan dari Pawon sendiri itu yang memberi nama sebenarnya siapa? Kenapa dinamakan Pawon? Ya, para karuan anjing. Itu mempunyai arti nggak? Paniisan si Pawon. Ada nggak sih kaitannya Gua Pawon ini dengan asal mula dari leluhur pertama orang Sunda itu? Benar nggak yang disebut dengan Ki Sunda itu? Benar? Atau bagaimana? Anak-anak itu. Namun, di tengah interaksi, makhluk ini tiba-tiba marah. Ada apa ini? Iya, nampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini tidak suka wujudnya divisualisasikan oleh Kang Rahmat. Kata wujud anjir juga gitu sama. Makhluk ini menantang Kang Ridwan untuk adu kekuatan. Kata wujud anjir sana. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Bahkan ada makhluk gaib lain yang sudah merasuki raga penonton. Saha anjir. Makhluk ini terlihat kurang bersahabat dan menantang Kang Ridwan untuk bertarung. Tanpa diduga, mediator pertama menyerang Kang Rahmat. Situasi pun menjadi kacau. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Asrar tentang. Ini keadaan semakin tidak terkendali ya, karena makhluk-makhluk ini nampaknya tidak suka dengan divisualisasikan dengan oleh Kang Rahmat sendiri. Terpaksa agar situasi kembali tenang, makhluk ini pun harus dikeluarkan dari raga mediator. Kang Rahmat, tadi dari hasil mediumisasi kita, Bagaimanakah wujud asli makhluk tersebut? Ini sesosok kelelawar penguasa di sini ya. Di gua ini sebagai boleh dibilang rajanya. Ini kira-kira besarnya semana ini Kang? Kalau postur manusia itu lebih besar. Dia bergelantung di atas gua. Sekitar 2 meter lebih ada?
Ada. Kadang dia membesar juga. Oh, jadi bisa berubah ukuran kan? Ini warnanya apa itu? Ini warnanya dominan dia memakai warna hitam ya. Oh, hitam. Hitam kemudian dengan mulut warna merah yang menyeramkan. Tapi ini ada taring? Ini taring? Iya. Ya mungkin ini salah satu wibawa mungkin dia ya. Sesuatu yang dia miliki ya. Baik kan, terima kasih. Dirasa masih ada informasi yang belum tergali, satu mediator telah disiapkan. Assalamualaikum. Ya, saya boleh berkenalan dengan Anda? Anda ini siapa? Anjeun tina golongan naon? Kali ini, makhluk yang merasuk mengaku sebangsa jin. Kera? Iya. Di sebelah mana Anda menunggu gua ini? Ini kerahnya warnanya apa? Hawo. So, naon anjeun julukanana di dieu teh? Iya. Wa-nya sok. Terus naon nu anjeun terang di daerah dieu? Kenapa Anda nggak berani atau nggak mau ngejelasin? Oh, jadi nu cicing di daerah dieu teh asli Karuhun Bandung teh di dieu. Yaudah. Tengah jelaskan sok atuh. Tidak banyak informasi yang diberikan, sebaliknya makhluk ini susah dikendalikan. Tiba-tiba makhluk ini mencoba memanjat pohon. Sok turun aja. Dirasa tak bisa memberikan informasi lain, mediator pun disadarkan. Selamat dari hasilnya. Sebenarnya, makhluk apakah yang merasuk raga mediator? Sosok monyet. Monyet keraya dengan badan putih. Jadi kemudian dia kalau postur dari tubuhnya lebih ke arah manusia dengan kayak orang-orang purba gitu ya. Postur tubuhnya gitu. Tingginya sekitar semana ini kan? Ini 2 meter lebih. Kadang dia bisa besar juga lebih dari itu. Tapi memang menyerupai manusia ya? Iya. Ini dia punya sejenis taring? Nah ini sebetulnya pas kita tadi lagi mediumisasi, dia marah. Pas dia mengeluarkan mimik wajahnya yang seram gitu, tiba-tiba keluar mata merah dengan. Gua Paon merupakan salah satu situs prasejarah yang menyimpan begitu banyak cerita misteri yang belum terungkap. Dan pada era sekarang, tempat ini sudah dijadikan tempat tujuan wisata dari Kabupaten Bandung. Dan semoga dalam perkembangannya terus terjaga kelestarian dan nilai-nilai sejarah ini.